Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Oke teman-teman semuanya, ini energi seseorang yang sekarang mungkin kamu nggak sengaja terlintas kepikiran seseorang ini ya. Dan ini adalah energi dia kepada kamu hari ini. Oke guys ya, orang yang kamu pikirkan atau memang nggak sengaja hari ini kamu kepikiran dia ya, baru-baru sekarang aja gitu, nggak dari kemarin-kemarin, tapi kok tiba-tiba kamu kepikiran dia dan kamu nanya gimana sih perasaan dia sama kamu gitu ya. Ada kebingungan mungkin di pikiran kamu yang membuat kamu kepikiran dia saat ini ya. Aku lihat energinya dia ke kamu ini sebetulnya juga apa ya, kayak ada perasaan eman ya guys ya. Nih, Two of Pentacle. Ada rasa sayang itu sama kamu, ada. Bahkan dia di sini tuh kayak eman, ngerti kan eman guys? Sayang kan ya buat disia-siakan gitu. Karena aku lihat mungkin dia ada tertarik sama kamu, tapi rasa tertariknya ini udah dalam banget. Two of Pentacle ya, cuman pilihannya mungkin dia ada apa ya, seperti kayak kamu mungkin memiliki hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan gitu ya. Jadi kamu beranggapan ya kamu maunya mungkin dengan jelas ya, tahu bagaimana sih pikiran perasaan dia sama kamu gitu ya. Dan yang aku lihat di sini si Two of Pentacle ini ngegambarin bahwa orang ini tuh eman sama kamu. Ya, sayang gitu loh buat disia-siain, dibuang, di apa namanya, sudahi hubungan ini ya guys. Maaf banget ini. Tapi memang seperti itu ya, orang ini berpikiran terhadap hubungan yang sekarang ada di antara kalian. Dan di sini juga kayak berat banget sama kamu gitu ya. Dia nggak mau kayak ya, nggak mudah gitu buat dia ini ngelepas kamu. Itu yang aku lihat ya di perasaannya ya. Hari ini kamu mungkin bertanya gimana sih gitu ya, dan energi dia memang berat banget sama kamu, tapi dia juga berat ngejalani hubungan ini sama kamu ya. Ada mungkin ya dia bisa menyeimbangkan diri, artinya dia masih bisa gitu loh buat baik-baik sama kamu, buat baik-baik sama si pasangannya, tapi ada rasa di dalam batinnya ini ya, ada rasa gitu ya, apa apa disudahi aja hubungan ini gitu, cuman dia nggak bisa memutuskan. Ada gitu ke arah sana pikirannya, cuman dia nggak bisa memutuskan guys. Kenapa nih Mas Mada? Ada rasa eman gitu ya, mungkin kalian hubungannya juga banyak baiknya gitu ya, jadi mungkin tidak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu banyak konflik. Jadi orang ini tuh sangat ya sayang gitu ya, jadi buat dia juga berat gitu ya ngelepas kamu. So Two of Pentacle, susah buat dia ngambil salah satu di antara kalian ya. Terus ada The Magician. Dia sih kayak gini ya guys ya, gimana dengan Tuhan aja deh, gimana semesta aja deh ya, kalau ada keajaiban bisa memiliki keduanya, atau memang kalau ada keajaiban ya dia pinginnya ya jalan keluar itu datangnya dari semesta aja gitu ya. Jadi dia mungkin selama ini udah berusaha guys ya buat melupakan kamu gitu ya, buat udah pengen ngelepas kamu loh, beneran serius, cuman berat gitu, ada rasa nggak biasa tanpa kamu. Jadi ya balik lagi, dan bukan cuma sekali dua kali dia melakukan usaha ya. Di sini The Magician, dia udah menggunakan berbagai cara guys, supaya mungkin kamu juga nggak terlalu sayang sama dia, nggak terlalu cinta sama dia, atau kebalikannya dia nggak terlalu sayang ke kamu gitu ya. Dia menggunakan banyak cara kok, banyak cara buat dia nggak
sayang sama kamu, buat dia nggak cinta sama kamu, tapi nggak bisa guys. Ini ada Six of Cups, keinget terus sama kamu. Ini aku bilang juga apa tadi, hubungan kalian tuh baik. Kalaupun ada konflik ya, kamu ini orangnya nerima, sabar gitu. Jadi dianya juga keinget terus di sini, terbayang terus bagaimana sikap kamu terhadap dia. Ini sih lebih kayak kamu ini bisa menghormati dan menghargai dia. Bahkan kamu mungkin juga datang di saat waktu yang tepat gitu, di saat dia ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dengan datangnya kamu memberikan support, memberikan dia kehidupan yang baru sehingga dia bisa menatap kehidupan ini dengan indah, dengan bahagia. Itu ya, dia bisa seperti itu tuh karena datangnya kamu dalam hidup dia, dan itu yang membuat dia nggak bisa mudah ngelepasin kamu gitu aja. Jadi banyak mungkin jasa-jasa kamu pada kehidupan dia di masa-masa kalian ini, di awal sampai dengan detik ini, yang membuat dia ya berat ya buat bisa melepas kamu. Dan kalau kamu mau inget kejadiannya di awal kalian berkenalan seperti apa, bener kan, kamu paling banyak mengalah, paling banyak sabar ya. Makanya sekarang pun dia kayak dapat karma guys, dia mendapatkan apa ya, kayak pelajaran lah dari kamu. Ternyata kamu memberikan pelajaran kepada dia bagaimana bertanggung jawab, bagaimana berkasih sayang gitu ya. Dan itu membuat dia ini terkesan sama apa yang sudah kamu lakukan kepada dia. Ya terkesan-kesan, gak bisa lupa gitu ya, apa yang udah terjadi, yang udah kalian alami bersama. Ya aku sih lihatnya twin flame ya kalian ini. Ada the lovers guys, tambah kesini tambah sayang sama kamu, tambah susah ya buat ngelupain kamu. Dia juga memiliki kamu tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya dia merasa dia memiliki kamu seutuhnya, meskipun mungkin di antara kalian di sini ada hambatan, ada rintangan, tidak bersatu, tapi dia merasa kamu tuh miliknya seutuhnya. Jadi dia bebas untuk mencintai kamu dengan caranya gitu ya guys ya. Kalau kamu nggak terima dengan pernyataan energi ini, tapi memang itu yang ada di dalam bawah alam sadarnya, bahwa dia sebenarnya sangat bahagia memiliki kamu. Ada the lovers, bahagia banget ya. Dia apa ya, kayak mendapatkan cintanya itu ya pada saat dengan kamu. Nah, di sini ada Eight of Swords nih. Ya. Sebetulnya dia bisa aja melangkah pergi ninggalin kamu. Kalau sekarang jarang banget komunikasi, ini adalah langkah dan cara dia sebetulnya agar kamu itu membenci dia, melupakan dia, dan menjauhi dia lebih dulu. Karena dia nggak mampu guys sampai dengan detik ini melakukan hal tersebut sama kamu gitu ya. Dia ingin menjauhi kamu gitu, ingin menyudahi hubungan, tapi nggak pernah bisa guys. Padahal ini bisa dia lakukan. Makanya dia sekarang ini atau akhir-akhir ini guys nggak pernah buka-buka media sosial kamu ataupun juga ngechat kamu. Mungkin ya berkurang, itu karena ingin menghilangkan perasaan sayang dan cinta yang ada di dalam batinnya yang udah nancep ya dalam banget gitu. Itu dia mencoba untuk seperti itu, tapi nggak pernah bisa guys. Menutup mata untuk tidak mengetahui, untuk tidak peduli sama kamu ya, tapi nggak bisa, kedengeran di kuping dia. Mungkin ada seseorang yang kenal, yang dekat sama kamu, yang dekat sama dia, dia masih bisa ngedengerin gimana kabar kamu. Atau memang dia punya, nggak bisa, nggak mau lihat lah intinya apa yang sekarang terjadi pada diri kamu, nggak mau tahu kabar kamu, nggak mau denger, nggak mau juga dia melakukan komunikasi ke kamu. Tapi dia punya batin di sini, yang batinnya itu terikat dengan kamu, keinget dia ya, bayangannya kamu selalu teringat, terus suara kamu juga berasa kayak dekat. Kalian tuh kayak berkomunikasi, jadi mungkin si pikirannya itu dia, batinnya itu kamu. Jadi kadang dia bertanya pada dirinya seakan-akan lagi ngobrol sama kamu gitu ya. Act of Sword udah dia lakuin supaya kamu kamu aja deh yang ninggalin dia gitu, yang apa ya, menjauh gitu dari dia, karena dia udah ngelakuin duluan, nggak bisa, nggak sanggup buat dia ngelepasin kamu. Jadi dia mungkin sekarang banyak drama ya, tidak komunikasi, nyuekin kamu, berubah
ya terus tahan tidak berkomunikasi ataupun tidak klarifikasi dengan masalah yang muncul mungkin beberapa hari belakangan ini, tapi dia mencoba untuk tidak klarifikasi, ya dia pengen kamu membenci dia, dan terus juga mungkin kode-kode semesta yang udah disampaikan kepada kamu supaya kamu ngerti bahwa dia pengennya selesai atau gimana, cuman dia di sini nggak mampu guys. Ya sayang banget, udah lahir batin dia sayang sama kamu, cuman kayak gini ya, aku ngerasa kayak dia ini punya tanggung jawab terhadap pasangannya itu, yang membuat dia ini harus memikirkan orang yang pertama sebelum kamu. Jadi ya ini ada perasaan bimbang gitu. Ya anggap aja lah dia udah capek gitu di dalam hubungan ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa bersatu sama kamu, dia nggak bisa bertemu dengan kamu terus, dan dia juga susah sekali untuk komunikasi dengan kamu. Kalau dia nggak komunikasi, kamu nggak mau duluan. Kalau dia nggak ngehubungin kamu, kamu nggak mau ngehubungin. Jadi mungkin ada hal-hal yang seperti ini yang membuat yang hal sepele membuat dia jadi banyak perubahan itu juga bisa. Atau mungkin juga banyak perhitungan dari kamu, mungkin kamu pengen ini, pengen itu, pengen dikasih ini, pengen dikasih itu juga mungkin jadi pertimbangan dia sekarang ini. Ya mungkin dia berat memenuhi tanggung jawab kepada kamu tidak terpenuhi, ya tidak bisa memenuhi tuntutan dari kamu, akhirnya apa, dia gak kuat di dalam hubungan ini, energinya kayak gitu ya. Kalau memang kamu di sini tidak meminta apapun, yang jelas orang ini tuh kayak kelelahan guys ya, tapi dia eman, gimana ya, orang udah sayang gitu loh, udah ngerasa kayak apa ya, anggota badannya kalau sakit sebelah kan, kayak misalkan sakit kan mata ada dua ya, sakit salah satunya ya semua sakit sebadan badan, kayak dia ngerasa ada yang hilang aja dari hidupnya. So kelima kartu ini mengidentifikasikan kalau dia ini belum bisa ya sampai dengan hari ini memutus hubungan yang ada di antara kalian. Dan kenapa sekarang kamu kepikiran dia, kemungkinan kamu lagi sefrekuensi, jadi dia mikirin kamu terus, jadi ketarik ya energinya, feeling kamu jadi kayak ngerasa diingat sama dia, itu bener ya. Di sini dia lagi bimbang untuk memutuskan pilihan ya, mau seperti apa ini, tapi dia masih butuh kamu di Two of Pentacle, tapi dia kayak lagi kesusahan, mungkin lagi butuh bantuan kamu, cuman kayak malu ya. Itu hanya di perkiraan aja. Kalau dia memang membutuhkan kamu, tapi dia kayak gengsi gitu ya buat ngedeketin kamu ya. Oke, goyang-goyang melulu nih guys, kayak ada gempa. Oke guys ya, ini energinya si dia lagi sedih banget nih, pantas kamu mungkin kepikiran juga sama dia. Ini orangnya lagi inget kamu terus, ini bingung loh dia ini. Apa ya, kayak ada dorongan yang sangat kuat di dalam batinnya tuh untuk ninggalin kamu. Oh susah banget gitu ya dia ngelepas kamu gitu. Ada perasaan yang nggak bisa dia hilangkan dalam batinnya, mungkin kenangan ya, itu mungkin indah banget kenangan yang ada di antara kalian, yang membuat dia sampai dengan detik ini nggak bisa benar-benar membuat dia ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain guys, kayak terbebani gitu loh hubungan sekarang ini, kesini ya, tambah kesini kok tambah kayak terbebani hubungan ini tuh, jadi bikin dia nggak bahagia. Aku sih ngelihatnya mungkin dia masih kepingin bareng-bareng sama kamu ya, masih kepingin dia tuh seperti itu, cuman kayak di dirinya dia ini ada masalah, di dirinya dia ini lagi sakit, entah sakit beneran sakit ya, dia lagi sakit, atau memang dia lagi kesusahan gitu, entah kesusahan uang atau memang orang ini udah putus kerja, sehingga mungkin dia sebetulnya pingin ngomong terus terang sama kamu, tapi dia juga takut ya ditinggalin sama kamu, orang masih ada sayang kok, cuman dalam jalannya ini kayak dia kurang menikmati kebahagiaan yang dia rasa ya sekarang tuh, tambah kesini
hubungan sama kamu tuh kurang menikmati kebahagiaan gitu, kayak susah banget buat bahagianya. Karena ini nih ya, dianya sih yang banyak masalah guys, bukan kamunya ya. Dianya yang banyak masalah, jadinya nggak rileks di dalam hubungan ini. Terus aku juga lihatnya, kan sekarang kalian jauh ya, ada Nine of Cups. Justru di saat kalian di sini tidak saling berkabar, ya, tidak, kamu juga nggak nyariin dia, mungkin udah kebiasaan ya dia sering hilang, tapi kamu nggak nyariin dia. Dia sebetulnya lebih rileks sekarang energinya. Meskipun kayak gitu, tetap aja kecarian kamu, dia sering scroll ya. Jadi emang di awal-awal tuh gitu, dia nggak mau ngeliatin kamu. Terus akhirnya apa, mungkin kamu juga ngerasa ya ada perubahan sama dia. Kenapa dia diem, kenapa dia nggak perhatian gitu sama kamu, sikapnya juga nggak romantis. Akhirnya apa, kamu kan menjaga jarak juga dong sama dia, mengurangi komunikasi juga sama dia. Mungkin kamu juga udah nggak lagi ngeduluin gitu ya untuk komunikasi ke dia. Nah, ya yang terjadi apa? Emang dia seneng dengan keadaan itu. Nih, Nine of Cups, dia seneng. Dia ngerasa kayak bisa santai, bisa bahagia, bisa relax lah gitu. Mungkin dia bisa upload lah gitu ya, foto-foto dia bersama dengan pasangannya atau apa gitu ya. Jadi kamu mungkin di hide atau apa gitu supaya mungkin happy dia. Jadi kan ngerasa ya udah lama nih kalian nggak komunikasi. Seneng dia guys. Jadi dia bisa bebas gitu dari kamu dan dia bisa membahagiakan dirinya. Tapi tetap tetap ya guys ya. Namanya masih sayang sama kamu. Pada saat dia ada masalah, keinget lagi sama kamu. Dan dia juga di sini pada saat dia lagi senang-senang sama pasangannya, terus sama waktu yang dia punya segitu banyak, harusnya mungkin bisa menghubungi kamu tapi dia tidak lakukan karena dia mungkin rasanya nyaman gitu ya. Dia mencari tahu bagaimana keadaan kamu tanpa menghubungi kamu, dia cari tahu di sini. Makanya kalau kamu punya media sosial gitu, nggak perlu deh kamu ngasih lihat kamu yang sedih-sedih. Bahkan yang bahagia-bahagia itu jangan diliatin gitu. Kalau bisa ya posting-posting yang mungkin postingan orang gitu yang lucu-lucu diposting biar dia tambah nggak tahu gitu bagaimana keadaan kamu. Kalau kamu pengen ngetes gitu, tapi kalau kamu ngasih lihat kesedihan kamu, kebahagiaan kamu, yang ada apa, ya kamu bisa bahagia kok tanpa aku gitu ya. So, kalau kamu sedih, ya kamu sedih mulu, makanya kamu itu yang bikin aku nggak mau terus-terusan sama kamu sih banyak sedih, banyak nuntut, jadi kayak gitu kesannya gitu ya guys. Tapi kalau kamu di sini nggak posting apapun, cuman posting-posting yang positif aja atau yang tidak menggambarkan keadaan kamu gitu, dan dia kenal kamu siapa, dan tapi ya, dan tapi kamu kalau pasang status itu mungkin nggak melihatkan siapa kamu itu di gambaran uploadan status kamu, yaitu bikin dia nanti penasaran. Jangan pernah menggambarkan deh gitu kalau kamu lagi ada masalah dengan orang yang nggak komunikasi dan berjarak. Kalau bisa sih kamu nggak usah simpen nama dia gitu ya, kamu hapus biar dia nggak bisa lihat kamu. Itu sih kalau aku lihat ya di Nine of Cups, dia sih asik-asik aja tapi dia sering lihat dan cari-cari tahu kabar kamu gitu. Dan seiring berjalannya waktu, memang mungkin 9 bulan ya kalian nggak komunikasi, atau mungkin udah 9 hari, atau mungkin udah 9 jam gitu dia nggak komunikasi. Kesel guys, jengkel juga sama kamu. Kok bisa ya kamu tenang, kok bisa ya kamu nggak nyariin dia. Jengkel dia guys. Dia ngerasa kamu ternyata emang kesempatan gitu mencari yang lain, atau kesempatan emang kamu juga sebenarnya udah pingin selesai hubungannya sama dia, jadi dia marah sendiri gitu ya, padahal kan dia yang memulai kan. Di sini the Eight of Swords, dia duluan yang mulai, tapi lagi-lagi kamu yang disalahin di sini Five of Swords. Jadi dia selalu cari masalah terus, makanya orang ini tuh munculnya masalah itu ya datangnya dari dia semua. Five of Swords ya, dia nyariin kamu, dia juga kesel gitu dengan perilaku kamu yang cuek terhadap dia, nggak terima guys. Ya mungkin kamu cuman bisa jawab ya itu kan gimana kamu gitu ya kan. Di sini ada gambaran
Seperti itu, seakan-akan di gambar ini tuh kalian sedang bercakap aja gitu, kalau dia lagi gregetan sama kamu yang kamu kok kayak relax aja, santai aja, biasa aja gitu. Sedangkan dia ya selalu cari tahu kamu, ya bete aja gitu kalau kamu semudah itu melupakan kenangan ya yang ada di antara kalian, atau mungkin udah lupain dia, nggak nyari-nyari dia, dia kesel guys. Saya gitu ya, kalau aku lihat ya, kamu buat ngetes segimana cintanya dia sama kamu ya nggak usah kamu simpen dia gitu di namanya, supaya kamu tuh kalau apa ya, kalau punya media sosial kamu simpan di sana, dia tuh nggak akan bisa lihat, jadi nanti akan tersiksa dia guys, batinnya bakal kecarian, jengkel hati, apalagi sampai sampai 9 bulan gitu. Tapi kalau dia 9 bulan belum menghubungi kamu ya berarti dia bisa mendapatkan kabar ya dari status yang kamu punya. Janganlah gitu ya, jangan disimpan. Kalau emang punya media sosial yang bisa diakses oleh semua akun ya, kalau bisa sih ya yang kreatif aja, yang bagus. Nah ini hanya saran aja loh guys ya, kalau nggak cocok ya abaikan, jangan terlalu didengar, karena mungkin teman-teman lebih punya jalan keluarnya gitu. Soalnya ya itu akan membuat egonya tambah naik dan dia merasa seneng melihat penderitaan yang kamu sedang alami. Atau kalau kamu lagi bahagia, dia paling mikir saya kesepian kamu gitu, nggak bahagia tanpa dia, kan nganggapnya tetap aja dia ngerasa lebih baik dari siapapun gitu, termasuk dari kamu. Dan di sini ada Five of Swords gitu, nanti dia sendiri yang menjauh, tapi dia sendiri nanti yang marah, dia sendiri nanti yang komplain sama kamu, dan dia yang bakal banyak ngambek ya, yang banyak ruwetin kamu gitu atas kamu nggak kecarian dia, nggak perhatian sama dia. Ntar ada ini kok guys, ada waktunya dia kembali sama kamu ya. Memang dia sebetulnya dari bulan 2 ini, dari bulan 1 udah banyak cara dia pengen banget ngelakuin putus hubungan dari kamu, tapi itu nggak bisa, terus aja keingetan sama kamu ya, karena emang dia juga masih sayang sih sama kamu, sayang banget dia loh. Ada the lover soalnya ya, nggak kayak nggak bisa dipisahin, dia juga bingung kenapa ya kok sama kamu ini nggak bisa lepas nih, kenapa gitu ya. Dan dia mencoba untuk nggak mau tahu, nggak mau ngehubungin kamu supaya kamu bete, kesel, benci, ngejauhin dia, tapi yang ada apa, dia sedih ya, kamu secepat itu ngelupain dia, sedangkan dia sebenarnya belum bisa melupakan kamu. Dan akhirnya apa, nanti dia kembali tapi nggak terlalu seneng ya, nggak terlalu bikin kamu happy, karena ya dia datang juga rasanya kayak beda aja gitu. Di Five of Pentacle beda aja gitu, kayak ada pincang sebelah aja, kayak ngerasa kamu udah bersama dia lagi tapi kayak nggak kerasa kayak dulu gitu kesannya gitu ya. Dan kamu mungkin juga masih jaga jarak sih kalaupun dia nanti ngehubungin kamu, dan hal itu nanti bikin dia jadi penasaran gitu. Dia akan balik lagi guys, penasaran sama kamu, masih akan mencari cara gimana caranya naklukin kamu. Orang masih sayang tapi dianya yang kepedean gitu loh, kalau dia ini ya udah cukup gitu ngejalanin hubungannya sama kamu, akhirnya kayak pengen pergi dari kamu. Tapi yang ada malah apa, dia kembali balik lagi ke kamu ya karena dongkol, karena emang ada sayang sih. Jadi kok bisa ya gitu kamu ngelupain dia, akhirnya akan komplain sama kamu, akan ribut lah gitu ya tentang sikap kamu selama dijauhin sama dia, selama dicuekin sama dia. So kamu happy-happy aja ya guys ya, jangan terlalu kepikiran kamu ini bersalah, kamu ini ada kurang, kamu ini nggak jauh lebih baik dari yang lainnya, enggak. Kamu ini justru susah buat dia dilupain ya, eman buat dia. Ini dia aja sampai mungkin pergi ke apa ya, ke orang pinter minta air supaya bisa ngelupain kamu, nggak bisa guys ya. Sebegitu indahnya kamu di mata dia, di pandangan dia, di dalam batinnya kenangan yang ada di antara kalian. Sesuatu yang udah terlewati selama kalian menjalin hubungan tuh nggak bisa mudah buat dia lupakan. Terkesan-kesan sampai dengan detik ini ya apa yang ada di antara kamu sama dia. Jadi hubungannya bukan hubungan yang biasa, udah luar biasa ini. Susah buat dia ngelupain kamu, ngejauhin kamu. Dia juga sendiri sampai kelimpungan, gimana caranya ya kok bisa sedalam ini
Ya mungkin dia juga nanya ke orang pinter, apa aku diapa-apain, ternyata enggak, emang bener-bener real ya, dia mungkin juga udah banyak beribadah gitu ya, dan dia ngerasa kayak kok bisa ya sekuat ini perasaan cintanya sama kamu, nggak bisa ngelupain kamu. Akhirnya memang dia bersedih ya, karena emang dialah yang telah mengukir nama kamu di dalam hatinya, yang membuat dia sampai dengan detik ini nggak bisa ngilangin ukirannya itu. Udah ditato permanen gitu ya guys ya, apalagi kok sampai bikin tato permanen. Udah ya, mungkin pasangannya nggak tahu ya, itu yang membuat dia itu cintanya ya masih sama kamu dalam banget sampai dengan hari ini. Walaupun dia nggak komunikasi ya guys ya, hari-harinya tanpa kamu ya banyak sedih guys, karena emang dia dapet cinta, dapet kegairahan itu ya dari kamu ya. Semenjak jauh dari kamu itu dia ngerasa kayak diabaikan sama pasangannya nih guys ya, meminta perhatian gak dikasih perhatian, kalau lagi ngomong mungkin gak didengar, mungkin kalau lagi ada masalah juga gak dapat perhatian, gak dapat solusi, gak dapat, ya intinya kalau dia ngomong kayak dicuekin gitu loh guys. Ini yang bikin dia sedih dan teringat sama kamu. Ya dia seneng sih kalau selama ini ngejauh dari kamu ya, karena dia terbebas aja dan dia bisa melakukan apa aja tanpa takut gitu ya sama si pasangannya. Dan Knight of Cups, dia masih ngerasain kangen dan dia kan terpuaskan gitu ya perasaannya, kebahagiaannya saat bersama dengan kamu, maka dia akan terus mencari kamu, karena di sini belum ada yang clear gitu ya. Kalau dia nggak izin atau ngomong gitu, putusnya ngomong nggak izin ya, dia akan terbelenggu dengan cinta yang dia miliki ke kamu. Itu kan masih belum pamit gitu ya, itu yang akan mengganggu kehidupan kebahagiaan dia nanti ke depannya ya. So lihat aja nih ya, dia aja kayak dicuekin sama pasangannya, kurang diperhatiin ya, karena ya selalu mungkin keinget kamu akhirnya, dan itu juga nanti yang bikin dia ya balik gitu. Keadaan susah itu akan mendorong dia untuk balik ke kamu ya. Dia juga sering ribut gitu, makanya dia dengan pasangannya ini nggak pernah sama-sama. Maksudnya gimana ya guys ya, walaupun mungkin tinggal bersama tapi nggak pernah sama-sama, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ya kelihatan seneng lah gitu. Mungkin di luar orang lihat ya, orang lihat dari luar, dari media sosial dia bahagia, ternyata kenyataannya dia sendirian, malang gitu ya, sendiri gitu guys. Gimana ya, kayak ya walaupun sendiri tapi dia seneng gitu loh, karena nggak ada gangguan, nggak ada beban gitu ya. Dia juga sama pasangannya ini masih sering adu argumentasi ya, masih sering debat, ada aja perselisihan. Cuman ya mungkin dia lebih kebal, lebih cuek, nggak kayak sebelumnya. Mungkin dia cari kesenangan di luar, melupakan hal-hal yang membuat dia runyem di dalam hubungan dia dengan pasangannya. Tuh ya, nanti jalannya ke depan mereka juga kayak gitu, ribut aja dan jauh. Si pasangannya ini kayak udah nggak bisa ramah ya, nggak bisa deket. So doain aja teman-teman. Aku nggak bisa bilang berlebihan ya, tapi yang di tebaran kedua ini udah kelihatan banget yang sedang dialami dia ya. Dari kartunya sedih, kayak kesepian guys, bukan sedih ya, tapi kayak kesepian, kayak hampa, jiwanya kosong gitu ya, terngiang-ngiang dengan diri kamu, terbayang-bayang. Masih lah nggak semudah itu ya bisa melupakan cinta yang indah yang mungkin dia tidak pernah rasakan dengan si pasangannya ini. Kenapa kok bisa menikah nih Mas Mada? So itu mungkin sudah takdir dia bertemu, dan ada masalah ini tuh semua sudah ada takdirnya, sudah Tuhan yang menentukan ya. The Magician, sudah ada ketentuannya ya, mereka ini harus ngalamin hal seperti ini dan kamu datang dalam kehidupan mereka. Dan ini pun juga mungkin bukan tanpa sengaja ya, ini udah ada jalannya, jalan seperti ini ya, muncul di perjalanan kehidupan mereka. Dan guys ya, ini aku kasih kasih clue. Orang ini belum guys, belum lupain kamu, cuman dia nggak akan terus terang dengan apa yang dia rasakan gitu. Selama kamu cuekin dia ya, selama itu
dia nggak akan ngasih tahu gitu ya tentang perasaan dia ke kamu. Nanti kalau kamu bener-bener bisa cuek banget, bisa ngelupain dia, baru tuh dia bakal kesel, jengkel, dan bakal ngejar-ngejar kamu. Artinya cuek di sini ya kamu nggak lagi komunikasi, nggak lagi menyebarkan berita di media sosial tentang kabar kamu gitu. Pokoknya sebisa mungkin ya kamu harus apa ya, kayak nge-hide lah gitu, menutup kabar lah supaya dia nggak tahu tentang kamu gitu ya guys ya, supaya dianya juga ada minta maaf lah kalau mau pamit, kalau mau selesai, ada prosedurnya biar sama-sama enak gitu ya. Tapi kalau mungkin salah satunya ada yang nggak terima, ya aku sih lihatnya di kamu mungkin awalnya nggak terima sih ya, tapi lama kelamaan nanti kamu akan jauh lebih bijaksana. Dia yang bakal tersiksa, dia yang bakal kembali ngejar kamu. Serius, aku nggak bohong. Orang di sini ada five of sword kok ya, sama eight of sword. Sekuat apapun gitu dia ngomong lantang, tapi di batinnya nggak bisa dibohongin, inget sama kamu ya. Cuman kenyataan yang membuat dia nggak bisa bergerak gitu loh ya, karena dia nggak sanggup aja sih sebetulnya teman-teman, nggak bertanggung jawab. Jadi kalau emang dia nggak bisa dari awal, kenapa dia seperti itu ya, dan itu disebabkan karena memang dia merasa nyaman ketemunya pas di waktu yang mungkin buat dia tepat ya, kamu menyembuhkan dia. Jadi kamu datang itu memberikan obat buat dia ya, tapi nyatanya dalam perjalanan kedepannya justru dia banyak mengecewakan kamu ya. Ada Capricorn guys di sini, lalu Gemini ya, dan ada Pisces, lalu ada Taurus ya, dan ada Aquarius. Nah, kamu ada nggak Libra, terus Cancer, Scorpio. Tapi ini yang paling gede ya energinya. Jadi ada si Capricorn, Gemini, Pisces ya, lalu ada Aquarius, Taurus, dah segitu. Semoga nggak ada ya zodiaknya si dia ataupun kamu. Kalau ini resonate ya silahkan tulis di kolom komentar. So jangan mikirin orang lain lah ya. Apa yang ingin kamu katakan ya katakan aja, selama itu masih sopan gitu ya. Yang penting kamu lega, karena aku juga nggak bisa menemani teman-teman untuk reading privat ya. Emang aku ini sibuk, kamu nggak tahu sih, aslinya serius. Buru-buru aku mau buka private reading di hari-hari biasa, sibuk bener ya, aku aja sendiri nggak keurus. So teman-teman semuanya, apakah dia punya tanggal lahir 2, 1, 6 ya, 8, 5, 9, dan ya mungkin ini live fate juga sih. Kalau aku kenapa bilang ini bukan tanggal lahir, tapi kayak live fate numbernya dia loh ya, kayak ngarahnya ke seseorang ini di live fate-nya. Ambil yang baik-baiknya guys, buang yang buruknya. Semoga bacaan ini menjadi clue buat kamu ya, terhadap pikiran kamu nih sekarang belakangan ini ngerasa aneh nih sama seseorang ini, kenapa ya. Nah mungkin itu ya guys ya. Aku doain ya teman-teman, semoga urusannya cepat selesai. Semoga teman-teman mendapatkan impiannya. Semangat terus, usahanya jangan goyang, jangan lupa berdoa, jangan denial ya sama doanya. Selalu percaya bahwa doamu memiliki kekuatan. Jadi cepat atau lambat kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang penting jalannya baik, halal, kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan ya. Semoga teman-teman diberikan keberlimpahan dalam rezekinya, dan semoga ya teman-teman yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan ya. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi teman-teman dari penyakit yang berbahaya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan dijaga terus kehidupan teman-teman sampai akhir hayat. Amin, amin, amin. Bye-bye semuanya.